aktif dan kalimat pasif ya. Jadi kalau kalimat aktif itu objeknya yang dikenakan pekerjaan ya. Kalau kalimat pasif ini subjeknya yang dikenakan pekerjaan. Kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah, passive voice ya, passive voice. Passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau menderita sesuatu. Dengan kata lain, subjek kalimat tersebut menjadi sasaran kegiatan yang dinyatakan oleh kata kerja. Nah, di dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat pasif adalah kata kerjanya yang berawalan di, ya, misalnya dipukul, dipanggil, dimakan, diminum, dan lain-lain. Nah, jadi kalau awalan di dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat pasif. Kalau kalimat aktif tuh yang awalannya mem, ya, misalkan memukul, memanggil, memakan, meminum. Nah, itu namanya kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif itu awalannya di, jadi dipukul, dipanggil. Nah, itu. Jadi Budi dipukul oleh Ani. Nah, berarti si Budi ini dikenakan pekerjaan atau menderita sesuatu, ya. Terus kue dimakan kucing, dimakan ya kucing misalkan ya. Nah, berarti si kuenya itu yang menderita sesuatu atau dikenai pekerjaan. Nah, itu ya yang dimaksud dengan passive voice. Kemudian kita lihat lagi contohnya. I'm called by her. Nah, ini contoh dalam bahasa Inggris ya. Saya dipanggil olehnya. Jadi ini tuh artinya saya dipanggil ya, dipanggil olehnya. Olehnya itu siapa? Dia perempuan karena di sini ada her. Kemudian I'm helped by Mary. Saya ditolong Mary. Jadi di sini tuh by ini artinya oleh ya, oleh. Jadi untuk ciri-ciri kalimat pasif itu ada kata-kata by yang artinya oleh. Pada kedua contoh di atas, subjek dari kalimatnya dikenai suatu pekerjaan ya. Jadi subjeknya kan I ini kan merupakan subjek. Jadi dia dikenakan pekerjaan, yaitu dipanggil ya, ditolong. Nah, itu tuh artinya dikenakan pekerjaan ya. Kita lihat lagi. Nah, untuk membentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu harus ada ininya syaratnya ya. Yang pertama, kalimat aktif yang akan dirubah harus memiliki objek. Ya, jadi dalam hal ini kata kerja yang digunakan harus kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek ya. Jadi kata kerja transitif itu kata kerja yang harus memerlukan objek. Misalkan apa sih contohnya? Bring a book. Bring itu kan merupakan kata kerja. A book itu merupakan objek. Nah, berarti kalimat tersebut bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Terus apa lagi? Buy a chocolate. Nah, buy a chocolate. Nah, jadi buy itu artinya membeli kan ya. Berarti itu merupakan kata kerja transitif ya. Terus a chocolate itu termasuk ke dalam objek. Ya, jadi itu kalimatnya bisa kita ubah menjadi kalimat pasif ya. Kemudian subjek dalam kalimat aktif diubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Nah, jadi untuk mengubah aktif menjadi pasif itu tadinya subjek, dia berubah ke dalam menjadi objek. Nah, nanti kita akan bahas ya mengenai rumus tersebutnya. Kata kerja kalimat pasif harus berbentuk past participle. Nah, kata kerja kalimat pasif itu harus bentuknya verb ketiga. Oleh karena itu kalian harus hafal verb ketiga. Kalau kemarin kan mengenai biografi ya, kita menggunakannya verb kedua. Nah, untuk passive voice ini kita menggunakannya kata kerja ketiga. Oleh karena itu kalian diharuskan untuk mengingat atau menghafal ya verb ketiganya, baik itu regular ataupun irregularnya ya. Kemudian yang didahului oleh to be. To be itu apa saja? Have, is, are, was, were ya, being, been. Nah, yang diikuti oleh by tadi yang olehnya. Jadi dapat dituliskan bentuk predikat kalimat pasif. Misalkan contohnya seperti ini. To be plus past participle ya. Nah, ini untuk berbentuk continuous ya ini. Kemudian susunan kalimat harus sesuai dengan tenses. Nah, tenses itu kan banyak ya, ada 19. Nah, jadi
Di sini tuh yang sulitnya tuh itu, kalian harus tahu dan menghafal dan mengingat mengenai tensesnya. Nah, perubahan subjek itu kan kata ganti ya, pronouns ya, pronouns itu artinya kata ganti. Kata gantinya itu sebagai subjek itu contohnya I, you, he, she, it, we, they. Nah, ini tuh pronoun sebagai subjek itu ada di awal kalimat. Tapi pronoun sebagai objek itu adanya di akhir ya. I menjadi me, kemudian you menjadi you ya, he menjadi him, she menjadi her, it tetap it ya, we menjadi us, they menjadi them. Nah, ini perubahan pronoun ya, tadinya subjek menjadi objek. Kita akan bahas lebih dalam nanti ya. Nah, ini adalah 19 ketentuan perubahan active voice menjadi passive voice. Nah, untuk hari ini kita akan belajar hanya 3 saja dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya tidak lagi begitu. Nah, yang pertama yaitu apabila kita ingin mengubah ya kalimat aktif menjadi kalimat pasif yang berbentuk simple present tense ya. Kalimat aktifnya begini polanya. Nah, subject plus to be ya, to be ini is MR plus past participle. Contohnya nih kita lihat. Kan kalau simple present tense itu digunakan untuk kegiatan yang dilakukan rutin ya, atau setiap hari, setiap minggu. Nah, itu kegiatan rutin, itu namanya simple present tense ya. Nah, simple present tense contoh kalimatnya seperti ini. She writes a letter, misalkan every day. She writes a letter every week, misalkan gitu ya. Jadi ini adalah contoh kalimat present tense. She writes. Nah, ciri-cirinya dalam kata kerjanya ada S ya. She writes a letter. Kemudian kita akan ubah menjadi kalimat pasif. Jadi mengubahnya gimana? Kan she di sini adalah subjek, write di sini adalah verb ya atau kata kerja. A letter ini adalah objek. Nah, tadi kan catatannya objek itu dijadikan sebagai subjek atau jadi di awal kalimat. Nah, she itu atau subjek itu berubah menjadi objek di belakang kalimat. Nah, jadinya kita ubah a letter is, kan ditambahkan to be ya. Kenapa di sini to be-nya is? Karena a letter ini adalah sebuah. Ya, jadi sebuah itu kalau bendanya cuma satu jadi pakainya is ya, to be-nya. Kemudian write ini verb 3-nya apa? Verb 1-nya kan write, verb 2-nya wrote, verb 3-nya written. Nah, ini kita ubah menjadi verb 3. Ditambahkan apa? Ditambahkan by, oleh. Oleh siapa? She ini kita ganti menjadi her. Yang tadi aturan yang tadi ya, yang ini nih. Nah, tadinya she menjadi her kalau dia sebagai objek ya. Gitu. Jadi yang untuk kalimat aktifnya artinya dia menulis sebuah surat. Kita ubah menjadi surat itu ditulis oleh dia. Nah, ini untuk kalimat pasifnya ya. Jadi surat itu ditulis oleh dia. Mudah ya. Jadi ini objeknya kita letakkan sebagai subjek di awal, ditambahkan to be. Kita lihat ya, to be ini berdasarkan subjek di sini. Kemudian write-nya kita ubah menjadi verb ketiga, ditambahkan by, oleh. Nah, she ini berubah objeknya menjadi her ya. Oke. Untuk membuat kalian lebih mengerti, kita isi soal di bawah ini. Contoh kalimat aktifnya, I eat brown rice and green beans. Coba ubah menjadi kalimat pasif menjadi apa? Kita analisis dulu objeknya yang mana. Nah, objeknya kan ini ya, beras merah dan buncis ya. Nah, itu adalah sebagai objek. Kita tulis lagi brown rice and green beans
Nah, pakai is, apa pakai are, apa pakai am to be-nya. Jelas pakai are ya, karena bendanya lebih dari satu, jadinya pakai are. Terus it di sini kan kata kerja ya. Nah, kita lihat kata kerjanya kita ubah menjadi verb ketiga it. Verb ketiganya apa? It, at, eaten. Nah, verb tiga dari it itu eaten ditambah by. Nah, I berubah menjadi objek. Menjadi apa? Kalau I dijadikan objek menjadi me. Betul. Jadi brown rice and green beans dimakan oleh saya. Kalau ini kan kalimat aktifnya saya makan nasi merah dan jus. Jadi kita ubah menjadi kalimat pasifnya menjadi nasi merah dan jus dimakan oleh saya. Gitu. Oke. Sekarang kita coba kalian silahkan ya open your microphone untuk menjawab soal nomor 2. Silahkan yang bisa. Boleh yang bisa. Yang mau coba. He ride a fixed wheel bike. Jadi kita analisis dulu objeknya yang mana, verbnya yang mana, subjeknya yang mana. Silahkan want to try. Miss, mau coba nih? Boleh Sabrina. Subjeknya a fixed wheel bike. A fixed wheel bike, pintar. A fixed wheel bike. Terus? To-be-nya is. Pintar. Kenapa Isel? Karena dia cuma satu, Miss, ada e-nya. Oke, pintar. Terus next? Terus verb tiganya itu ridden. Double D enggak? Double apa Double, tidak? Miss. Double. Ini verb 3 Double. dari ride itu ridden ya. Terus ditambahkan apa lagi? By him. By him. Kenapa him? Karena di sininya he sebagai subjek, kita ubah menjadi objek menjadi him. Oke, good job Sabrina, berarti sudah mengerti ya. Oke, good job. Next, siapa yang mau lagi? Siapa yang mau coba? Seperti Sabrina tadi. Mudah kok. Silakan. Siapa yang mau coba? Masa tidak ada yang mau lagi sih? Ayo Sabrina, coba Sabrina. Coba lagi Sab. Mana nih yang lain? Kita lihat dulu subjeknya mana. Subjeknya kan sudah jelas deh. Kata kerjanya mana atau verbnya sudah jelas, ini akses. Kemudian objeknya mana sudah jelas, ini di intranet ya. Intranet ini berarti objek. Berarti kita ubah menjadi. Nah, silakan Sabrina. Sabrina Hana ya. Apa Han? Bukan, Miss. Siapa ini? Di internet. Di internet. Ini, Miss. Siapa? Di internet terus? Tubinya apa? Bukan, Miss. Nah, is pintar. Next, di internet is karena dia kan cuma satu tuh. Is verbnya apa? Bentar ya, Miss. Oke, tinggal ditambahkan ed saja, itu karena termasuk regular verb ya. Jadi, nah, by siapa?
them. By them. Ini Yuni. Iya, Miss. Oke, Yuni, good job. Jadi the internet is accessed by them. Pintar. Next. Siapa lagi yang mau coba? Gampang ini juga. Kita lihat lagi objeknya yang mana. Coffee. Nah, kalau untuk keterangan waktu kita tidak usah ubah ya, tetap saja dipakainya di belakang. Jadi bagaimana? Coffee. Cup of coffee. Terus ini tubinya apa? Is. Pintar. Drink verb 3-nya apa? Drunk. By siapa? By Daddy. By Daddy. Kalau Daddy nggak usah diubah ya. Daddy every day-nya tetap di belakang. Oke, good. Gampang kan? Sekarang selanjutnya kita lihat di sini objeknya yang mana, subjeknya yang mana, kemudian verbnya yang mana. Verbnya yang ini subjeknya yang mana? Customer service officer. Customer service officer itu apaan? Petugas customer service ya, yang biasanya ada di bank, di kantor-kantor. Nah, kata kerjanya yang mana? Answer. Ini tuh kata kerja, verb ya. Kemudian objeknya sudah jelas, my question. My question itu artinya pertanyaanku. Kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi, siapa mau coba lagi? Gampang. Ayo, siapa yang mau coba lagi? My question. My question. Next. Begini. My question. Pakai is apa? R. Nah, karena di sini questionnya kan lebih dari satu, ada S-nya. My questions. Nah, R. Apa lagi? Answer. Verb ketiganya pakai ed. Pintar. Answer. Kemudian By. Pintar. Customer ya. Nah, ini ya customer service officer. Pintar. Next. Mudah nih, ini mah gampang, simpel banget. Silakan, siapa yang mau coba? She brings novel every day. Kalimat pasifnya menjadi gampang nih. Ayo yang lain dong, coba dong. Berarti Sabrina, Ika, Hana udah pada ngerti. Itu yang lain gimana nih? Saya Sok, ayo nih, ini kok jadi Ika si Yuni. Sok, silakan coba lagi. Siapa yang bisa? Boleh. Kita lihat di sini she ini sebagai subjek. Bring sudah jelas verb ya. Oke, silakan. Novel. Next. Is bring. Pakai is. Pakai is apa pakai are? Novelnya satu. Iya novelnya satu ya, lupa. Jadi pakai s. Oke, good job. Aurora ya. Novel is Bring. Verb 3-nya apa? Verb 3 dari bring itu wrote.
Browse. Nah, terus By 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 her every day. Oke, good job Aurora. Jadi kalian harus analisis dulu ini verb ketiganya apa ya. Karena untuk dijadikan pasif itu harus pakai verb ketiga ya. Next, the last. Siapa yang mau? I make a plate of fried rice. Yes, fried rice. Yang mau silakan. Saya nih. Boleh, silakan. Jadinya gimana? A plate of fried rice. Oke. Terus Kata kerjanya jadi made. to be-nya dulu dong. Oh iya. Is pintar. Verbnya jadi made. Made pintar. By Pintar. Me ayah pintar. jadi me. Oke, good. Ini siapa ini? Biasa nih. Oke, Yesa, betul. Yesa, good job. Jadi, a plate of fried rice is made by me. Jadi, sepiring nasi goreng dibuat oleh saya. Tapi kalau kalimat aktifnya, saya membuat sepiring nasi goreng. Oke, jadi gampang kan mengubah kalimat aktif ke pasif untuk present tense ini gampang ya. Jadi hanya ditambahkan to be dan diganti ya verbnya menjadi verb ketiga. Oke, selanjutnya aturan yang kedua ya. Nah, aturan kedua ini kita masuknya ke present continuous. Nah, bentuk present continuous itu apa sih? Nah, itu tuh kegiatan yang dilakukan, yang sedang dilakukan. Misalkan saya sedang nonton TV, berarti hari itu tuh dia tuh lagi nonton TV ya. Saya sedang makan, berarti dia lagi makan beneran tuh hari itu jam segitu. Terus saya lagi masak, nah berarti dia lagi masak. Nah, ciri-cirinya dia pakainya verb ing, ya verb ditambah ing. Cooking, watching, terus dancing. Nah, itu tuh namanya present continuous tense ya, yang berakhiran ing. Nah, kita kalau ubah menjadi kalimat pasifnya ini subject plus ini ya to be masih. Nah, ini beda, yang membedakan dengan yang tadi present tense, ini mah pakainya being ya. Sudah to be ditambahkan being, baru ditambahkan verb ketiga. Cuma ditambahin being-nya doang ya. Contohnya, he is closing the window. Dia sedang menutup pintu ya. Kita ubah menjadi kalimat pasifnya jadi apa? The window, tetap ya, kita ubah the window-nya menjadi subjek, taruh di depan. The window is, tetap ya, to be-nya pakai is, ditambahkan being. Habis being apa? Nah, close ini kita ubah menjadi verb ketiga ya, jadi close. Verb ketiga dari closing itu adalah close. Kemudian by ya, oleh he itu berubah menjadi him. Gampang ya, sama aja kayak yang tadi, cuman ini mah ditambahin being setelah to be-nya ya. Kita latihan lagi. Siapa yang mau coba? Silakan, siapa yang mau coba? We are reading an article. Kita analisis lagi di sini objeknya apa. Objeknya kan di sini an article ya. Kemudian subjeknya we. Reading ini sebagai verb. Kita ubah menjadi pasif ya. An article pakai is, are atau am. Sudah jelas di sini pakainya is karena dia cuma satu. Is ditambahin being tadi kan. Nah, readingnya kita ganti menjadi verb ketiga, menjadi tetap read ya.
Jadi dalam verb ketiga itu tidak berubah. Kemudian we-nya we-nya berubah menjadi us. Nah, ini adalah contoh kalimat pasif. Jadi artikel itu dibaca oleh kita. Kalau aktifnya kan kita membaca artikel. Jadi dalam pasifnya sebuah artikel dibaca oleh kita. Next, selanjutnya siapa yang mau coba? Silakan. I'm not taking a driving course, ya. Jadi kalimat pasifnya gimana? Silakan yang mau coba nih. I driving driving course. Next, to be-nya apa, Yun? Is, pintar. Terus being, pintar. Pintar terus. Not-nya dulu. Not-nya dulu is not ya, is not being. Taking itu verb, takingnya verb 3-nya apa, Yun? Bukan, taken. Verb 3 dari taking itu taken ya. Kan ini awalnya take ya, take itu verb 3-nya taken. By siapa, Yun? By me. Jadi a driving course is not being taken by me ya. Jadi kalau ada not ini dia harus setelah to be ya. It's not being taken by me. Okay, good job. Next, want to try again? Want to try? Okay, silahkan. Siapa nih? The smartphone. Oke, Hana ya. Silakan Hana. The smartphone. Pintar. Terus to be-nya The smartphone pintar. Karena di sini smartphone-nya lebih dari satu. Pintar. Next, play. smartphone Terus being ya betul. benar ya? Betul. Habis to be itu Being play pakai ed. play. Pintar. By Pintar. By siapa? By team. Kalau nama orang, nama ini ya, dulu kan itu tidak usah diubah ya, kecuali kalau Ayu, Dewi, Visi it baru ya. Kalau di sini teens, mother itu mau tidak usah diubah. Oke, good job Hana. Next. Siapa yang mau coba lagi? Boleh. Silahkan. Calling you. Objeknya yang mana? Telling you, Miss. Calling kan itu ini verb. Calling kan itu asal katanya dari call, berarti dia kan kata kerja call. Berarti objeknya yang mana? You, Miss. You, jadi you terus You are pintar karena you itu pasangannya dengan are. Pintar terus. Next, you are colored pakai ed. Oh, itunya mana, Bing? Ada yang kurang tuh. Oh ya, being Pintar. colored Cold. ya. Terus By her. Pintar. Karena di sini objeknya adalah you itu sebagai objek, maka objeknya kita taruh di depan you are, karena you itu pasangannya to be-nya are ya. You are, kamu dipanggil olehnya. Nyanya siapa? Dia perempuan. Oke, pintar Sabrina. Next, once try again. Siapa yang mau coba lagi nih? Gampang. Master Master chef
being, is being. Being. Apa lagi? Watch itu gampang. Miss cari dulu. Tinggal ditambahin itu aja. Ed. Nah, pintar. Watch. Tinggal ditambahin ed saja. Bye. By him. Bye, pintar. Gampang kan untuk merubah continuous itu ke dalam kalimat pasifnya? Hanya ditambahkan being-nya saja ya. To be, being, plus verb ketiga. Oke? Next, yang terakhir nih. Untuk hari ini sampai 3 saja ya. Karena biar biar kalian bisa mempelajarinya sedikit-sedikit ya. Nah, yang ketiga ini adalah bentuknya, kalimat aktifnya itu berbentuk present perfect tense. Ya, nah present perfect tense ini hampir sama dengan past tense. Karena ini tuh sudah menjelaskan kegiatan yang telah lalu ya. Tapi bedanya apa? Kalau present perfect tense ini tidak jelas waktunya kapan ya. Kalau misalkan past tense itu kan jelas ya, last year, yesterday, nah itu. Kalau present perfect tense ini tidak jelas ya, tidak ada adverbial of time-nya. Nah, ciri-ciri dari present perfect tense ini memakai have atau has ya. Ciri-cirinya ada have atau ada has-nya di kalimatnya. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasifnya menjadi subject plus have plus atau has ya, ditambahkan been plus past participle. Past participle itu adalah verb ketiga. Contohnya nih ya. They have played the ball ya. Mereka telah bermain bola. Mereka telah bermain bola. Nah, ini ciri-cirinya ada have ya. Telah bermain bola, ini ada have untuk kalimat present perfect tense ini. Kan kalau past tense tidak ada have-nya ya, jadi they played the ball. Tapi kalau present perfect tense ada have-nya atau ada has-nya ya. Have itu digunakan untuk apa? Pada subjek they, you, they, we ya. Kalau has itu digunakan subjeknya he, she, it. Kalau he, she, it pakainya has. Oke, kita ubah menjadi kalimat pasifnya. Nah, jadinya the ball has suara masih kedengeran nggak? Suara Miss kedengeran nggak? Tadi Miss HP ini pasti laptopnya lowbat malah mati, lupa dicas ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih kelihatan nggak nih? Presentasinya masih kelihatan kan? Enggak ya? Bentar. Tunggu dulu ya. Coba ini presentasinya masih kelihatan kan? Kelihatan tidak? Ya, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi terpotong.
Nah, ini ya ciri-cirinya ada been-nya untuk kalimat pasifnya ya. Jadi ini contohnya, they have played the ball ya, mereka telah bermain bola. Jadinya kita ubah the ball. Di sininya pakai has. Kenapa pakai has? Kan ini kan bendanya cuma satu ya. Jadi kalau bendanya cuma satu kita pakainya has. Kalau bendanya lebih dari satu pakainya has ya. The ball has ditambahkan been ya, has been terus played. Nah, played ini verb ketiganya played ya, kemudian ditambahkan by, kemudian day-nya itu berubah menjadi them karena dia sebagai objek ya. Jadi gampang ya, the ball has ditambahkan been, ditambahkan verb ketiga, ditambahkan by, kemudian day-nya berubah menjadi them. Oke, jadi artinya bola itu telah dimainkan oleh mereka ya. Jadi has itu untuk menerangkan telah dimainkan oleh mereka. Oke, untuk membuat kalian lebih mengerti, kita isi soalnya. Want to try to change this active voice to passive voice? Silahkan, siapa yang mau coba nih? Gampang tadi. Kita analisis dulu, subjeknya mana? Subjeknya ini. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya yang ini. Objeknya yang mana? Objeknya yang menjelaskan ini. Jadinya gimana kalimat pasifnya? Silakan yang mau coba. Kalau keterangan waktu tidak usah, nanti saja di belakang. A new job, terus pakai has atau pakai have? Pakainya has. Kenapa pakai has? Karena ada Ada cuma cuma satu. satu. Pintar. Terus ditambahkan apa lagi tadi? Has been. Pintar. Has been started. Pintar. By my sister, karena kalau my sister itu tidak usah diganti ya. By my sister. Oke, good job. Ini Sabrina ya? Aurora ya, Sabrina Aurora suaranya sama. Oke, good job Aurora. Apanya? Iya, this week-nya lupa aja. This week. Pintar. Keterangan waktunya di belakang ya. Oke, next. Siapa lagi yang mau coba? She has deleted the unwanted application ya. Subjeknya she, verbnya deleted, kemudian objeknya the unwanted application ya, application. Kita ubah jadinya bagaimana? The unwanted app The unwanted app has been deleted. Pintar. by her. Mudah kan? Si itu berubah menjadi her. Good job. Next. Subjeknya the seller, verbnya ship, kemudian objeknya my orders. Jadinya bagaimana? Jadinya gimana? Bukan nih. Kenapa? Objeknya dulu, objeknya yang mana? Kita ubah menjadi subjek. My order. My order. Pakai has atau pakai have? Have, karena bendanya lebih dari satu ordersnya ada s-nya. Have, terus ditambahin apa lagi? Hah? Pakai apa? Have? 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 Ditambahkan apa lagi? The Been.
rumusnya ada benar. Terus apa verb 3-nya? Verb 3-nya sheep. Sheep ya, nggak ada ing. Sheep by the the seller. seller. Ya, my orders have been shipped by the seller. Jelas. Yang terakhir. Yang terakhir siapa yang mau coba nih? Subjeknya I, verbnya watch, kemudian objeknya this video. Jadinya This video has been pintar. Has been watched watched by by pintar. Gampang banget ya, cuma ditambahkan has karena di sini videonya cuma satu, terus ditambahkan been, ditambahkan verb ketiganya. Oke, kemudian I-nya berubah menjadi me. Oke, good job. Oke, any question guys about this material from present tense until perfect tense ya. Jadi hari ini kita 3 saja dulu ya, biar kalian lebih paham sedikit-sedikit begitu. Nanti kita minggu depan lanjut lagi dengan beberapa tenses yang lain ya. Okay, any question? Do you understand? I hope all of you are understand ya. Tidak hanya Sabrina, tidak hanya Aurora, Kana, Yuni, ya, yang terus Yesa, yang lain juga diharapkan bisa mengerti ya. Oke, nanti Miss akan share ini PowerPoint-nya. Nanti kalian jangan lupa catat ya. Catatnya dari sini saja. Nih, dari sini ya, perubahan subject pronoun ke object pronoun. Kemudian ini ya, ketentuan yang nomor 1 beserta contohnya. Kemudian keterangan nomor 2 dan sampai nomor 3 ini ya, dicatatnya sampai nomor 3 saja beserta contohnya. Untuk 4 dan yang lainnya nanti kita bahas minggu depan ya. Oke, any question again? No? If there is no question, I think that's enough for this meeting today ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.